jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audina Eksa, saya dari kelas 12 MIPA 7. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gelombang radio dan penerapannya pada Wi-Fi. Simak terus penjelasan yang saya sampaikan, selamat menyaksikan. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada sinar inframerah. Gelombang ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti siaran radio, televisi, komunikasi satelit, dan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Gelombang radio merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dari siaran radio hingga komunikasi nirkabel, gelombang radio memainkan peran penting dalam mentransmisikan informasi di seluruh dunia. Gelombang radio dapat berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun buatan. Salah satu sumber alami gelombang radio adalah sinar matahari. Sebagian besar gelombang radio yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber buatan. Misalnya, stasiun radio AM dan FM menggunakan gelombang radio untuk menyiarkan program mereka dengan frekuensi yang berbeda. Stasiun televisi juga memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan sinyal video dan audio ke televisi rumah. Komunikasi satelit menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal antara titik-titik di bumi, termasuk untuk telepon, transmisi data, dan pemantauan cuaca. Selain itu, teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth mengandalkan gelombang radio untuk mentransfer data antara perangkat tanpa kabel. Gelombang radio dikategorikan berdasarkan frekuensinya yang diukur dalam hertz. Bagian 2. Bagaimana Wi-Fi menghubungkan Anda dengan dunia? Mari kita mengenal terlebih dahulu sejarah singkat penemuan Wi-Fi. Teknologi ini ditemukan secara bertahap oleh dua orang ilmuwan, diawali oleh Heidi Lamar, artis Hollywood dan ilmuwan tahun 1940-an. Lalu dilanjutkan oleh Dr. O'Sullivan yang kita kenal dengan Bapak Wi-Fi di tahun 1970-an. Singkat cerita, pada tahun 1992 baru dipatenkan di Australia dan di tahun 1996 dipatenkan di Amerika dan kemudian dikomersilkan kepada kita saat ini. Lalu, bagaimana sih cara kerja Wi-Fi? Dengan memanfaatkan kelebihan dari gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan perantara untuk merambat, Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirim data atau informasi antar perangkat dan sebuah router melalui frekuensi tertentu. Frekuensi ini yang mempengaruhi kecepatan mengirim data ke perangkat kita. Frekuensi yang digunakan router Wi-Fi adalah 2.4 GHz dan 5 GHz. Semakin besar frekuensinya, semakin cepat sebuah data sampai ke perangkat kita. Kalau yang frekuensi 2.4 GHz memiliki 14 channel, sedangkan yang 5 GHz memiliki 23 channel, channel ini dibuat untuk menghindari gangguan yang memiliki frekuensi yang sama. Singkatnya, Wi-Fi itu seperti gelombang radio yang sudah disaring agar tidak tabrakan antar gelombang. Fitur HP sekarang yang bisa tersambung ke Wi-Fi itu dikarenakan di dalam HP sudah dipasang chip yang bisa terkoneksi dengan chip yang ada di router Wi-Fi. Ya tentu harus tahu password Wi-Fi-nya dulu ya. Langkah pertama dalam proses mengakses Wi-Fi dimulai oleh Anda sebagai pengguna. Saat Anda mengakses internet di perangkat Anda, itu akan mengubah informasi yang diminta menjadi kode biner atau bahasa komputer. Semua yang dilakukan oleh komputer didasarkan pada kode biner, yakni rangkaian 1 dan 0. Kode biner itu adalah bahasa komputer yang artinya 1 adalah on dan 0 adalah off. Ketika Anda mengklik artikel, permintaan tersebut diterjemahkan ke dalam kumpulan kode 1 dan 0. Jika Anda menggunakan Wi-Fi, rangkaian kode 1 dan 0 ini diterjemahkan ke dalam frekuensi gelombang oleh chip Wi-Fi yang disematkan di perangkat Anda. Frekuensi kemudian berjalan melintasi saluran radio dan diterima oleh router Wi-Fi yang terhubung oleh perangkat Anda.
Router kemudian mengubah frekuensi tersebut kembali menjadi kode biner dan menerjemahkan kode tersebut ke dalam lalu lintas internet yang Anda minta. Dan router menerima data tersebut melalui kabel internet bawaan. Proses ini berulang hingga Anda memuat artikel atau apapun akses yang memerlukan internet. Semua itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya. Kebanyakan router beroperasi pada 54 MB per detik. Itu artinya ketika router tersebut menerjemahkan dan mengirimkan data biner sebanyak 54 juta 1 dan 0 diambil atau dikirim dalam waktu 1 detik. Inilah wujud Wi-Fi, ilustrasi dibuat oleh Nikolai Lem. Dari penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa gelombang radio adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami cara kerja gelombang radio, kita dapat lebih menghargai teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.